Salam sejahtera kepada Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya adalah Steven Nathaniel, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap yang ketiga tahun 2025. Saya berasal dari LPTK Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIM 2500 292 5156. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran untuk uji kinerja yang saya lakukan di SMAK 1 BPK Penabur, tingkatnya kelas 10, dengan materi trigonometri, pertemuan yang ke-6, subbab sudut berelasi. Selamat menonton, semoga video ini dapat menjadi pembelajaran dan berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk ya. Oke, selamat pagi semuanya. Oh, pagi siang ya sekarang ya. Oke. Saya tadi sudah sempat ngecek dulu. Di sini hari ini yang nggak datang berarti Kimberly sama Janessa aja ya berarti. Karena sakit berarti mereka. Ya. Saya catat dulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk materi terakhir kita di bab trigonometri sebelum ulangan minggu depan. Nah, jadi memang sebenarnya minggu lalu tuh kalian sudah ada basicnya, tetapi saya akan nge-review dulu supaya hari ini kita memantapkan buat minggu depan. Nah, agendanya seperti yang waktu itu di awal saya sudah bilang, trigonometri itu kan ulangan dalam waktu 2 minggu kemarin kan ya. Nah, jadi 2 minggu itu 4 pertemuan, minggu ini 2 pertemuan, minggu depan 2 pertemuan. Hari Jumatnya kita ulangan jadinya seperti itu ya. Nah, bahannya apa? Sebenarnya bahan utamanya itu yang kemarin sudah ada dibahas dan yang hari ini selesai dibahas. Nah, jadi nanti pertemuan berikutnya kita hanya pengayaan sedikit untuk ininya. Jadi utamanya hari ini harus paham dulu. Jadi kalau kalian yang hari ini ada yang belum paham, segera langsung dibahas dan ditanyakan ya. Nah, pertama-tama saya mau bahas dulu yang 15 nomor kemarin. Nah, tapi saya review dulu konsepnya ya, supaya nanti kalian bisa mulai dengan yang sama. Kemarin, pas lagi Jumat kemarin ada yang nggak masuk nggak? Pius nggak masuk. Siapa aja? Gafra ada Gafra? Nggak masuk juga kemarin. Nanti Pius sama Gafra akan agak sedikit kebingungan mungkin, tapi nanti saya coba ringkas dulu dari awal ya. Jadi nanti penjelasannya langsung ke rangkumannya dulu aja sementara ya. Oke. Pertama-tama, ingat kemarin ini adalah diagram kartesius ya. Nah, lalu ketika ngomongin trigonometri, kita akan berurusan dengan sudut. Nah, kemarin kita udah tahu ya patokan-patokannya ada 4. Kalau kita mau menghitung nantinya untuk trigonometri yang kita pakai, itu adalah 0 derajatnya selalu mulai dari sumbu X positif sebelah kanan. Nah, berarti yang atas adalah 90 derajat, yang ini 180 derajat, yang ini 270, dan tambahin 90 derajat lagi berarti 360 derajat. Dia posisinya tepat persis di 0 derajat gitu ya. Dan kemarin kita tahu bahwa ini disebut sebagai daerah 0 sampai 90 kan startnya dari sumbu X positif ya. Lalu berlawanan arah jarum jam, positifnya ke sebelah sana. Nah, maka ini adalah yang disebut sebagai kuadrat satunya pun urutannya dari sini ya. Ini kuadrat 1, ini kuadrat 2. Ini kuadrat 2 sama yang ini kuadrat 3. Nah, yang ini juga kuadrat 4. Ingat bahwa pertama-tama hal yang perlu kalian kuasai adalah kalian harus bisa terlebih dahulu, ini sebentar dulu ya. Sebentar. Nah, ini ya. Kalian harus bisa terlebih dahulu membedakan sudut ada di kuadran berapa hanya dari nilainya saja kan gitu ya. Nah, secara visual kalian bisa lihat patokan-patokannya 90, 180, 270 sama 360. Jadi kalau misalnya saya sebut sudut random, kalian sudah bisa dulu mengelompokkannya dia masuk ke kuadran berapa. Ya, cobain dulu sedikit ya. Kalau sudut 280 kuadran 4, kalau 150 150 derajat kuadran 2. Kalau sudut 200 derajat kuadran 3. Sudut 260 derajat 3. Nah, itu ya sudah bisa ya. Nah,
Lalu nanti lanjutannya kemarin sudah dijelaskan, saya hanya rangkumannya saja hari ini ya, yaitu adalah ada nilai trigonometri sin kostan tertentu yang dia nilainya akan positif di kuadran tertentu gitu kan ya. Dan kita hafal ini yang positif aja kemarin kita sudah sepakat, yaitu adalah di kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, sama yang terakhir sin tan cos hafalannya, kuadran 2, 3, 4 sin tan cos. Jadi selain selain nilai trigonometri yang disebutkan di kuadran tersebut, maka dia nilainya negatif. Ya. Maka next levelnya adalah kalau saya sebutkan sin kostan dari sudut tertentu, kalian harus sudah bisa menjawab dia nilainya positif atau negatif. Ya, kita coba ya. Nah, kalau sinus 150 positif atau negatif? Positif. Kalau tangan 200 positif. Kalau sin 300 negatif. Kalau cos 120 negatif. Nah, seperti itu ya. Baru positif negatifnya saja. Gitu ya. Oke, mengingat kembali saja. Nah, lalu kemarin kita nyampe di kesimpulannya. Ini yang tadi ya, yang dijelaskan tadi. Untuk menghitung sudut di 4 kuadran, gitu kan ya. Nah, kemarin itu saya bilang sebenarnya kita pakai konsep yang namanya sudut berelasi. Nah, tetapi sudut berelasi itu memanfaatkan si sumbu utama ini kan. Berarti ada 4 sudut ini nih, 0, 90, 180, 270, sama 360. Nah, tetapi kemarin saya bilang kita fokusnya hanya pakai yang horizontal dulu saja. Karena kenapa? Karena yang 90 sama 270 bukannya nggak boleh dipakai, boleh. Nah, kalau kalian mungkin ngeliat di YouTube atau mungkin ada yang sudah les gitu ya, itu boleh dipakai. Nah, tetapi kenapa kita nggak pakai, Pak? Karena kalau kita pakai sekarang, nanti analisisnya nambah beban analisisnya, karena dia ada aturan tertentu lagi. Nah, makanya supaya jalur yang lebih gampangnya, cukup bermodalkan 180 dan 360, kalian bisa menghitung keempat kuadran ini. Jadi paham ya? Nah, jadi kesimpulannya, kalau dia sudut dari kuadran 2 atau kuadran 3, karena dia dekatnya di 180, pakainya relasi 180. Kalau dia di kuadran 4, karena dia dekatnya ke 360, maka dia pakainya 360. Oke ya? Supaya lebih jelas, kita praktekin kemarin contohnya. Ini udah dijelasin kemarin, hanya mereview saja ya. 1. Misal, kalau saya nanyanya cosinus 135 derajat, berarti dia jadiin cos pakai relasi berapa? 180 ya? Nah, 180 derajat plus atau minus? Minus berapa? 45 derajat. Oke, berarti kita ambil si 45 nya aja kan? Jadi jadi cos 45 derajat. Tetapi jangan lupa cek positif negatifnya berdasarkan si 135 tadi kan? Ini cosinus di kuadrat, maka dia nilainya negatif. Maka ini negatif cos 45 derajat yang adalah nilainya. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Yang ini cos dia tetap positif. Kenapa? Karena kalian cuma mengubah bentuk nilainya aja ya. Nah, tetapi ketika udah pakai konsep relasi, ini udah diambil 45 derajatnya, ini harus jadi min cos 45. Nggak boleh kalian nulis cos 45 doang, karena kan jadinya beda, kan jadinya positif kan. Nah, makanya muncul negatifnya dari sini mulainya. Baru jawabannya negatif setengah akar dulu saja. Aman ya? Nah, begitupun konsep yang sama, karena sama-sama relasinya horizontal, di sumbu horizontal, kalau 360. Contoh misalnya, kalau berapa nih? Tangan 300 derajat misalnya begitu ya. Maka dia pakai tan berapa? 360 derajat plus atau minus? Minus 60 derajat. Nah, ini biasanya pertanyaan yang sering ditanyakan, Pak, ini plus minusnya berarti kita cuekin aja ya? Betul, cuekin aja, ambil 60 derajatnya aja. Nah, lalu menentukan plus minusnya gimana? Jawabannya minus atau plus tangan 60? Minus, karena lihat yang ini kan, kuadran 4, kuadran 4, tangan di kuadran 4 nilainya negatif. Jadi negatif tangan 60 yang nilainya adalah negatif akar 3. Nah, ini harus sudah bisa ya. Hari ini harus sudah bisa. Nah, terakhir satu contoh lagi sebelum kita lanjutin materinya. Nomor 3, kalau misalnya ditanyanya sebutlah cosinus 270 derajat. Berapa nilainya? Ini kemarin untuk kasus yang dia posisinya pas banget di sumbu kan, gitu ya.
Nah, kemarin saya bilang sama aja, silahkan pakai relasi 180 atau 360 derajat. Maka ini jadi mau pakai berapa nih relasinya? 180 plus berapa? Plus 90 derajat ya. Nah, gitu kan? Berarti ini jadinya cos 90 derajat aja. Nah, tetapi kemarin saya bilang ini dia mau dianggap kuadran berapa? Kuadran 2 atau kuadran 3 gitu kan ya. Karena kan 270 kan di sini posisinya ya. Boleh pilih salah satu aja dan nanti hasilnya akan sama, nggak akan berbeda. Jadi nggak usah dipermasalahkan kuadran 2, kuadran 3 nya. Anggaplah misalnya saya mau anggap dia kuadran 4. Berarti dia jadinya positif kan? Positif ya. Maka cos 90 nya 0, ya udah nggak masalah 0 jawabannya itu. Kalau kuadran 3 dia negatif Pak, tetap aja negatif 0 kan 0 juga gitu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan kuadrannya. Oke, aman ya? Ya, sekarang silakan kalian buka tugas kalian yang 15 nomor. Silakan cek dulu yang sudah menjawab apakah benar atau salah. Sebentar ya, ada di mana Pak? Nah, ini nih nanya halaman berapa nih? Nggak masuk ya soalnya ya. Nggak jadi bercandain ya. Kemarin dari di papan tulis ditulis di papan tulis news. Nah, silakan cek ini jawabannya. Kalau kalian mengerjakan dengan benar, kalian harus pakai cara ya. Ini jawaban akhirnya saja. Caranya yang kayak gini dicontohin di gambar. Silakan dicek ada yang salah apa enggak. Kalau kalian benar, jawabannya akan sama seperti yang di depan. Jawaban akhirnya. Kalau ada yang mau bertanya, ya bingung ini sih. Ya, cuma kemarin saya jelasin ya, kayak kenapa sih cosnya positif di kuadran 2. Cuma itu kan tidak terlalu siapa yang belum? Yang belum mengerjakan? Selain dia? Udah? Beres? Aman? Ada yang mau tanyakan? Sudah? Atau 15 itu nggak ngaruh, pokoknya 53 aja yang tapi di sini kan itu tergantung di kuadran 3 makanya bisa dia kenapa? Karena di kuadran 4 bukan karena sini minus. Berarti nggak bisa ngambil dari sini. Ada lagi? Silakan. Oke, Pius nanti ya pas latihan ya, saya mau lanjut dulu ya sama gambar dulu. Sudah aman ya? Ada lagi? Oke, sekarang kita masuk ke materi yang hari ini ya. Ada 3 bagian, mudah-mudahan bisa cepat saja. Habis itu kita akan ada checkpoint yang harus kalian bereskan hari ini ya. Nggak harus hari ini ya. 20 nomor lah hari ini, sisanya nanti buat pertemuan berikutnya. Kita lihat dulu ya. Kita masuk ke oke. Ya, perhatikan dulu semuanya. Silakan catat bagian-bagian pentingnya karena ini sudah ada sekalian jadi rangkumannya buat nanti kalian konsep-konsep yang perlu kalian pelajari ya. Nah, jadi di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang radian. Nah, tetapi saya izin nggak jelaskan dulu radian itu apa, gitu ya. Nah, atau dari mana datangnya radian. Nanti itu kita bahasnya di pertemuan ketika ada waktu aja, gitu ya. Nah, tapi intinya di pertemuan kali ini saya mau kita bagaimana cara menerapkan konsep radian ini, gitu ya. Nah, pertama-tama saya kasih pemahamannya seperti ini dulu. Jadi besaran sudut itu kan sangat berhubungan dengan trigonometri. Contoh misalnya sinus 30 derajat. Nah, besaran sudut itu kita pakainya derajat, gitu kan ya. Nah, jadi ada besaran lain yang digunakan untuk menyatakan besaran sudut tersebut, yaitu adalah radian. Nah, tetapi patokannya gini. Kalau misalnya dalam sudut disebutkan sinus 30 derajat, berarti satuannya derajat kan? Nah, tapi kalau misalnya tidak disebutkan derajatnya, contoh misalnya sinus 30. Nah, itu sebetulnya 30 itu 30 radian. Jadi pahami ya? Jadi radian itu berupa angka.
bisa 2 radian, 3 radian, 4 radian, seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau nilai radiannya itu sama persis dengan suatu nilai yang disebut pi, nah kalian nyebutnya pi atau pi biasanya? Pi ya, banyaknya pi. Ada mungkin yang belajar bahasa Inggris biasanya suka nyebutnya pi ya kalau di luar ya, tapi nggak perlu dipermasalahkan di sini gitu ya. Nah, tapi kalian tahu bahwa pi itu adalah suatu bilangan yang nilainya 3,14 bla 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 yang spesifik itu kan, gitu ya. Nah, ketika dia nilai radiannya pi spesifik, maka dia akan setara dengan 180 derajat. Itu aja konsep utamanya. Nah, berarti dengan hafalan yang ini aja satu di atas, kalian bisa paham yang bawahnya. Kenapa? Karena ini equation, kalian tinggal bagi aja 180 kedua ruas. Berarti yang ini dibagi 180 jadi 1 derajat, yang ini dibagi 180 jadi pi per 180 radian. Ini 180 derajat. Bisa dipahami dulu nggak? Kalau mau nanya boleh silakan dipotong ya. Nah, jadi dengan bermodalkan 2 pemahaman ini saja, bahkan sebenarnya 1 ya, karena yang ini akibat dari yang atas. Nah, kalian bisa mengkonversi 2 ini. Caranya gimana? Contohnya yang nomor 1. Kalau misalnya mau mengkonversi dari radian menjadi derajat, kita cukup tahu bahwa pi radian itu kan setara dengan 180 derajat. Ya, berarti ya substitusi aja. Berarti ini jadinya 7 per 15 dikali 180 derajat sama dengan, berarti ini hasilnya jadi 1 ini bagi berarti 12, 7 kali 12 hasilnya 84 derajat. Udah gitu doang. Oke ya, make sense dong, karena kan radiannya setara dengan 180. 7 per 15 itu berarti 7 per 15 kali pi gitu. Jadi kaliin aja substitusi. Oke, dengan cara yang sama silakan cobain dulu nomor 2 sama nomor 3, dapatnya berapa? Hitung sendiri. Berarti jadi 9 per 4 kali 180 derajat, hasilnya jadi berapa? Dapat Yus? No, gimana? Oh, dari sini dulu. Belum ya? Kamu bisa kan? Kali 180 terus bisa ngitungnya kayak gini derajat. Oke. Ini bagi 4 dulu, sebelum kali 9. Yang udah dapat berapa jawabannya? Nomor 2? Berapa nih dulu kalian dapat? Sebutkan yang udah dapat. 405 derajat. Yang nomor 3? Coba hitung dulu sendiri, dapatnya berapa? Kim udah? Ayo, hitung dulu. Berapa? 67,5. Kalau kalian benar, 3 per 8 pi ini setara dengan 67,5 derajat. Silakan dicobain dulu masing-masing, pastikan kalian dapat dan bisa ya menerapkannya ya. Kalau ngitungnya nanti latihan lagi sendiri nggak apa-apa, yang penting paham dulu. Nah, nanti boleh dilanjutin yang hitungannya aja, yang penting kalian udah tahu dulu konsepnya ya. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Ya, kita lanjutin dulu. Sekarang berhenti dulu, lihat dulu ke depan semuanya, perhatikan baik-baik. Anggaplah misalnya, ya ini misalnya, saya punya 1 buah apel, itu harganya adalah Rp4.000 misalnya. 1 buah apel Rp4.000. Kalau saya beli 3 apel, berarti bayarnya berapa? 12.000. Tinggal 4-nya dikali 4.000-nya dikali 3 gitu ya. Nah, berarti sama juga kayak gini. Kalau 1 derajatnya itu adalah V per 180 radian, berarti kalau 45 derajat, ya tinggal 45-nya diapain? 1 derajatnya segini. Kalau 45 derajat ya dikali kan gitu ya. Nah, maka dia jadinya 45 derajat dikali 1 derajatnya berapa? V per 180 derajat gitu kan ya.
Jangan lupa pakai radian, karena V per 180 derajat radian. Nah, akibatnya kalian cukup menyederhanakan yang punya derajatnya akan hilang karena tercoret ya. Ininya itu disederhanakan jadi 1, ini disederhanakan jadi 4, maka jawabannya adalah 1/4 V radian. Nah, itu caranya. Pahami dulu. Nah, silakan kalian terapkan ke nomor 5 sama nomor 6. Nanti jadinya pecahan, sederhanain sampai yang paling sederhana aja, nggak perlu jadi desimal. Cobain dulu, silakan. Yang nanti nanya. Sudah, pelan. Nah ya, yang sudah tunggu dulu. Ini baru pemanasan aja yang ini ya. Iya. Ya. Jadi kecilin aja, kecilin itu sampai yang besar. Ada yang bermasalah lagi? Dapat? Oke. Kalau sudah benar dapat jawabannya 2/3 V radian sama 7/3 V radian ya. 2/3 V radian sama 7/3 V radian. Jadi menyederhanakannya cukup disederhanakan aja kayak pecahan biasa. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, nanti ini akan diulang lagi pas lagi nanti latihannya. Silakan nanti kalian masih mau bertanya di situ boleh ya. Kita lanjutin dulu. Nah, sekarang kita balik ke trigonometrinya. Kita lihat ke sini. Silakan boleh sambil mencatat. Tapi nanti saya jelasin dulu sebentar ya. Ini sebentar ya. Oke. Apa ini sebentar ya supaya enak ya. Nah, nyatatnya nanti belakangan dulu aja, lihat dulu semuanya ke depan ya. Yang ini kalian gak usah lihat dulu, tapi intinya begini. Kemarin kan kalian sudah bisa menghitung nilai trigonometri sudut istimewa untuk yang di 4 kuadran ini dari 0 sampai 360 derajat. Nah, bagaimana kasusnya kalau ternyata nilai sudutnya itu lebih dari 360 derajat? Nah, contoh misalnya, anggaplah saya mau menghitung, ini contoh ya. Contoh. Saya mau menghitung tangan 390 derajat. Nah, sekarang kita lihat dulu visualnya. Kalian tahu bahwa kalau dia nilai sudut positif itu selalu dari X positif dan berputar berlawanan arah jarum jam yang tadi sudah ya. Ini positif. Nah, berarti kalau dia lebih dari 360 derajat, dia akan berputar awalnya dari 0 di sini. Dia akan muter sampai 360 derajat balik lagi ke 0 dengan posisi yang sama, itu di 0 derajat. Nah, tapi kan masih ada sisanya ya. Sisanya ada 30 derajat ya. Nah, berarti 30 derajatnya akan maju lagi 30 derajat. Saya kasih warna merah lah ya biar kelihatan. Nah, ini maju lagi 30 derajat. Dan dia akan berhenti di sini berarti. Ini sebesar 30 derajat. Jadi pahami nggak? Nah, maka kalau ada yang lebih dari 360 derajat, kita bisa pecah. Jadi tangan 360 derajat plus 30 derajat. Nah, karena 360 derajat itu berarti balik ke 0, ini tinggal buang aja kan? Jadi tangan 30 aja kan? Karena posisinya sama-sama di tangan 30 nih. Nah, jadi ini tinggal dibuang aja, ambil si alfanya saja yang lebihnya, yang 30 derajat ini. Maka ini sama dengan tangan 30 derajat. Nah, kalau udah jadi tangan 30 derajat,
lupakan yang ininya, kalian fokus aja nilainya ke tangan 30 derajat ini. Jadi ini kan sama aja sinonim. Nah, maka berapa nilai tangan 30 derajat? 1/3 kali 3. Jawabannya adalah 1/3 kali 3. Nah, itulah maksud dengan pola ini. Jadi berlaku untuk sin tan cos, sin cos tan gitu ya. Dan ini meskipun saya nggak tuliskan, dia berlaku juga untuk kosekan, sekan, sama kotangen. Caranya sama persis. Jadi untuk kelipatan 360 derajat, nah terserah nih K-nya mau berapa. Mau 1 kali 360, mau 2 kali 360. Nah kalau 1 kali 360, berarti 1 kali muter kan? 0. Kalau 320, berarti 2 kali muter. Tapi tetap aja jadinya 0. Maka kita tinggal buang ininya, dapetin alfanya. Ya. Nah, tapi dengan catatan, ini harus plus, nggak boleh minus, karena biar nanti dia habisin 0, terus lebihnya di sini kisahnya yang lebihnya gitu. Contoh misalnya ya, supaya enak, saya tulisin dulu di sini ya. Berapa aja sih kelipatan 360 derajat? Ini K-nya, ini alfanya. Kalau K-nya 1, berarti ini 360 derajat. Kalau 2, 720 derajat. Kalau 3, tambahin lagi 360. Kalau 4, 1440. Kalau 5, 800 dan seterusnya gitu kan ya. Berarti ini sama-sama di 0 ya semuanya ya. Cuma bedanya ini 2 kali muter, ada 3 kali muter, 4 kali muter dan seterusnya. Nah, maka kalau misalnya kalian mau menjawab kosinus 1230, pilihlah di antara nilai-nilai itu yang jangan lebih dari 1230, tapi paling mendekati. Berapa? 1080. Jangan milih yang 1440, jangan. Karena kalau udah kelewat, nanti jadi minus. Ini nggak boleh minus, ini harus plus di sini, ya. Sebenarnya bukan nggak boleh, cuman kalau misalnya sama kayak yang sin sama cos tadi, yang 90 sama 70, itu jangan dipakai karena ada alasannya tersendiri. Nanti dia jadi analisisnya lebih ribet lagi ya. Nah, berarti ini kita ubah jadi kosinus berapa? 1080 plus berapa? Kalian kurangin 1230 dikurangi 1080 berarti 150 derajat ya. Nah, berarti kalian fokusnya ke cos 150 derajat aja. Nah, setelah jadi kosinus 150 derajat, silahkan kalian udah bisa kan tadi hitung pakai cara ini lagi kan? Nah, berapakah cos 150 derajat? Kalau masih mau pakai cara manual, boleh tulis dulu 180 derajat min 30 derajat. Berarti ini jadinya negatif cos 30 derajat. Berarti ini sama dengan negatif setengah 3. Jadi sekali lagi, kalau udah dapat yang ini, maka kita fokusnya ke cos 150 aja. Nah, ininya harus lulus dulu ininya, karena akan dipakai lagi. Oke. Dengan cara yang serupa, silakan boleh kalian kalau sudah oke, mau mencatat dulu dipersiapkan, mau sudah mengerjakan lanjutin tangan 1043 boleh coba dengan cara yang serupa. Mau bertanya dulu boleh. Sama ada 600 ya. Ini segini kekecilan kan? Kecilan. Nah, berarti yang ini aja, segini aja. Nanti yang nomor 3-nya belakangan. Cobain dulu, catat dulu, sebutkan kalau udah dapat. Jawabannya adalah positif atau negatif? Nomor 2? Belum. Negatif. Coba dicari salahnya apa? Tulis nggak caranya? Iya, tulis dulu lah caranya. Nanti kamu nggak tahu kan jawabannya salahnya, nggak tahu salahnya di mana kan? Tulis dulu makanya, jangan harus mau nulis, jangan malas. Apalagi kalian kan baru belajar hari ini. Supaya kalaupun salah, kalian tahu salahnya di mana. Kalau yang tabel alfa ini nggak perlu dihafalin ya, kan kalian bisa kalaupun lupa kalian bisa tambah-tambahin itu sendiri ya. Nomor 3 tadi ini ya, sin 600 sinus 600 derajat. Udah dapat. Yang benar apa jadinya? Benar sebenarnya udah tahu salahnya di mana. Benar, serius nih.
Nanti latihan pakai cara ya, nggak boleh nggak pakai cara ya. Hari ini khusus untuk hari ini. Nanti kalau misalnya di nextnya mau langsung dari sini ke sini ke sini itu boleh silakan. Yang butuh bantuan silakan boleh bilang. Ya betul, jawabannya adalah negatif 3/4 sama negatif setengah akar 3. Ingat tadi yang nomor 2, saya bilang jangan pilih sudut yang lebih besar. Jadi nggak boleh pakai 1080, jangan ya. Pakainya 720 plus 323. Nanti itu jadinya salah nanti kalau pakai itu. Bukannya nggak boleh sekali lagi, tapi penjelasannya jadi lebih kompleks. Nanti aja kalau ada waktu. Kita fokus dulu ke yang materi esensialnya ya. Nah, beres. Oke. Sip. Salah apa? Tangan warna 4. Kurang aja. Oke, sudah benar. Kok ini 360 kan 323 itu adalah 323 negatif kan? Oh iya ya. Ada negatifnya. Aman. Ya. Oke. Hah? Ngomong belum aman? Nanti catat. Saya lanjut dulu. Habis ini satu materi lagi. Habis itu saya bantuin yang namanya ya. Wait dulu. Kita beres dulu satu lagi. Oke. Silakan nanti kita jeda dulu. Nanti diberikan kesempatan lagi untuk review. Ya. Habis ini ya. Nah, satu materi lagi terakhir, habis itu kita lakukan dan review. Bagaimana kalau case-nya seperti ini? Jadi kita akan membahas bagaimana kalau yang ditanyakan adalah sudutnya negatif. Muternya dibalik. Nah, tapi bagaimana cara menghitung nilainya? Oke, kita dari contoh yang sederhana dulu ya. Nanti kita, seperti biasa selalu dari yang sederhana dulu. Nanti kita praktekin ke yang lebih kompleks. Anggaplah misalnya yang saya mau nanyakan adalah berapakah nilai tangen, ini contoh ya, contoh. Berapakah nilai tangen negatif 30 derajat? Sebelum menjawab angkanya berapa, mari kita analisis secara visual dulu ya. Kita lihat dari si kuadrannya. Ingat kan tadi udah tahu kalau dia positif selalu berawal dari sumbu X positif dan berputarnya berlawanan arah jarum jam. Ini kalau positif kan. Berarti kalau negatif searah jarum jam kan gitu ya. Balik arah, ini negatif. Berarti kalau tangan negatif 30 derajat, kita mundur dari 0 derajat ini sebanyak 30 derajat. Berarti berhentinya kurang lebih anggaplah di sini ya. Ini adalah negatif 30 derajat. Posisinya di garis yang merah itu. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan nilainya? Nah, cara menentukan nilainya sebenarnya ada beberapa cara. Nah, tapi saya hari ini kasih supaya bisa cepat dan efisien. Saya kasih berdasarkan pengalaman saya, ini adalah cara yang paling efisien. Kita lihat dulu ya. Kalau mau pakai sudut yang lain bisa, contoh misalnya pakai sudut berelasi 0 dikurang 30. Nah, itu bisa. Nanti tinggal dianalisis secara kuadrannya. Tapi yang paling efisien adalah begini. Perhatikan dulu ya. Tadi kan kalian tahu setiap kali muter 360 derajat, kalau awalnya di 0, dia akan kembali lagi di 0. Oke ya, 360 derajat itu satu putaran. Nah, berarti apa yang terjadi kalau misalnya saya putar 360 derajat positif, tapi startnya dari garis yang merah ini, dari sini, maka dia akan berputar dari sini dan kembali lagi ke garis yang merah ini dong. Oke nggak? Persis di situ ya.
Jadi posisinya nggak akan berubah, tetap di garis merah. Nah, berarti kita bisa nilainya akan sama. Kita bisa pakai konsep itu. Jadi kita bisa tuliskan begini. Tangan negatif 30 derajat itu sama dengan tangan negatif 30 derajat. Kita tambahin aja sama 360 derajat, tidak akan berubah nilainya. Berarti dia jadi tangan berapa? 330 derajat. Ya benar dong. 330 derajat kan dari 0 sampai ke sini kan yang merah kan? Nah, berarti kamu tinggal fokusnya ke 330 derajat aja. Dan caranya balik lagi sama kayak yang ini. Oke? Berarti jawabannya jadi berapa? Ini jadi negatif tangan 30 derajat. Berarti ini jadi negatif 1/3 bukan 3. Kalau kalian mau nulis dulu tangan 360 min 30 boleh ya. Kalau yang ini, kalau udah pede boleh langsung seperti ini. Kalau belum pede tulisin dulu ininya. Mana tadi? Tangan 360 derajat min 30 derajat. Ya. Ini fokusnya nanti ke yang ini ya. Tangan 330 derajat. Jadi mirip kayak tadi. Lupakan ininya, dia akan sinonim dengan tangan yang 330 derajat ini. Aman ya? Ada yang mau tanyain dulu? Nah, sekarang gimana kalau gini Pak? Ini kan ditambahin 360 derajat masih negatif ya. Nah, maka caranya adalah cukup kalau misalnya ditambahin 360 derajat masih negatif, tambahin lagi 360 derajat sampai dia jadi positif. Nah, berarti kesimpulannya gini. Ini kan kelipatan 360 derajat ya yang tadi ya. Nah, kalau 750 negatif 750 ditambahinnya berapa supaya positif? 1080. Tadi kita tambahin sama 1080. 3 kali muter. Ya. Jadi kita tulisnya di sini tangan negatif 750 derajat ditambah 1080 derajat. Sama dengan tadi jadi tangan berapa? Kebenaran sama ya, 330 ya. Nah, maka jawabannya adalah negatif 1/3 akar 3. Caranya sama kayak di kanan. Nah, dengan cara yang serupa silakan cobain. 2 sama 3 jawabannya berapa? Sambil mencatat dulu boleh ya. Nah, pas nih 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran lagi 20 nomor beres lah, 15 nomor kan. Malah sebenarnya saya pengen ngerjainnya 75 nya beres. Ada berapa soal? Kaget kan? Enggak kok, gampang kok. Nanti sabar dulu ya. Bentar, saya sambil posting dulu ya. Orang tugas yang dipublish dulu. Ini masuk di pilih atau pasti negatif. Berapa jadinya yang nomor 2? Dapat? Ini jadi sinus 120 derajat. Berarti dia akan setara dengan negatif setengah akar 3 ya. Yang ini akan setara dengan kosinus positif setengah akar 3. Yang ini berapa? 150? Benar? Ya, berarti dia akan setara dengan negatif setengah akar 3. Nah, kalian pakai cara yang lengkap ya. Ini jawaban akhirnya saja. Silakan, ada yang mau tanyakan dulu apa enggak? Kalau tidak ada, silahkan ya. Kalian yang sudah paham boleh mulai mengerjakan. Buka handphonenya masing-masing. Silahkan di sekolah ada latihan pemantapan. Latihan dulu sih, bukan latihan pemantapan ya, latihan trigonometri. Nah, atau bolehlah saya lihat di sini ya, buka di sini ya. Nah, loading dulu.
Oke, kalian boleh lihat dulu ke sini ya. Nah, jadi sebenarnya saya mau minta kalian kerjain 75-75-nya, tapi itu deadline-nya adalah hari Jumat jam 11 malam. Jadi kalian di pertemuan hari Jumat masih mau mengerjakan di kelas pun nggak apa-apa, gitu kan ya. Tapi kalau bisa dikerjakan di rumah, ini sebenarnya nggak susah, kalian pasti bisa. Nah, hari ini kalian boleh lihat dulu ya, nomor 1 sampai nomor 10 itu kan yang tadi ya, berubah dari derajat jadi radian, silahkan dicoba gitu ya. Kalau bisa mengerjakan tanpa lihat lagi, nomor 11 sampai 14 dari radian jadi derajat, yang tadi saja mengulang. Nah, yang nomor 15 sampai 40 kalian lihat ini hanya sindemi kosamitan desa ya, depan per miring, samping per miring. Jadi hafalin dulu sebenarnya. Jadi kalau kalian belum hafal, hafalin dulu, jangan mengerjakan ini dulu. Begitupun yang nomor 121 sampai 40. Ini kan cuma tabel trigonometri yang kemarin kan. Jawab cepat aja, tapi hafalin dulu, jangan sampai lihat-lihat karena ini buat persiapan ulangan kalian. Nah, baru mulai yang nomor 41, ini yang kemarin, kayak 15 nomor kemarin. Silakan pakai cara ya. Hari ini Pak masih pakai cara untuk tugas. Nanti di ulangan silakan pakai masing-masing. Nah, kalian hari ini goalsnya adalah 20 nomor, 56 sampai 75 dulu. Baru nanti sisanya dikerjakan. Jadi hari ini goalsnya adalah checkpoint ya. Nomor 56 sampai 75 beres langsung saya sign. 10 menit beres lah. Cobain dulu, serius beres kok cobain. 15 menit masih panjang kok, masih 45 menit. Tenang. Saya hanya menantang saja ya, siapa tahu bisa. Tenang. Makanya kerjanya fokus, pikiran, yang ngerti nanya ya. Tenang, angkatan aku juga nggak beres dah. Ya. 56 sampai 75 dulu. Ya. Mumpung masih hangat materinya. Nah, jadi kalian kerjain pakai caranya kayak tadi. Nah, itu kan udah dapat jawabannya tuh. Jadi benar atau salahnya saya masih bisa langsung tahu gitu ya. Terus tadi kan bilang kayak gini. Dia yang mana? 7 ini kan berapa? 7. Oh, nomor 2. Ini 1043. Nah, karena dia lebih dari 360 derajat, kamu pilih di antara yang sudut yang alfa itu kelipatan 360 ya. Pilih angka yang kelipatan 360 tapi lebih kecil dari 1043, nggak boleh lebih. Berarti 1080 nggak boleh dipilih karena dia lebih. Nah, berarti yang dipilih adalah 720. 720 ditulis. Ya, kamu tambahin berapa supaya jadi sama 1043? Kurangin kan ini kurangin. 323. Nah, lalu ambillah yang 323-nya itu lagi, tambah 323. Pakai cara yang kayak yang itu lagi. Jadi pakai 360 dong, bukan 180. Jadi kan tadi si kuadran itu 4 kan. Nggak dapat cara-cara. Ini kalau dia di kuadran 4, dia dapatnya pakai 310. Tapi kalau di 2 sama 3, dia dapatnya 180 aja. Nah, makanya kan dia ada 4, ini kan 310 di 4 loh ya. Kan ini kan 470 aja. Makanya makanya jangan pilih salah kalau 4 ya. Ya. Dia mau bertanya, silakan, yang boleh dibantu. Ini apa itu? Kamu nggak masuk juga waktu itu? Tabel trigonometri ada? Siapa yang tahu? Salina. 37. Apa kau di? Pos 37 juta. Sudah berapa? Pos 30 juta. 4 Kayak risiko masuk. Kenapa?
Iya, di tanggal 37 ya. Sekarang karena kamu belum hafal, jadi kamu boleh tulis dulu catatan. Saya kan pernah sering dipakai. Pas validasi aja pasti yang ini dia kayak yang ada. Kurang Jadi memang lebih ya. ini enggak 13 minggu lalu. Itu kan yang saya tulis tadi Pak. Kalau yang 14 Kalau saya dulu boleh. ini apa? Itu kita Catat dulu. Jadi jangan ngerjain dulu, catat dulu. Kalau mau ngafalin dulu, tahu. ngafalin. Kalau sedikit 57 kan. Iya. Oh iya. Bantuan. Nah, dulu ya. Jadi betul kan tadi? Jadi ditangsi dulu kan. Betul? Ya, tapi plus atau minus? Nah, tahunya dari mana? Bukan dari sini. Bukan. Nah, melihatnya dari sini. Kan kamu kan menganalisis tanggal 323. Nah, yang tadi itu loh. 323 itu ada di kuadran mana? 1, 2, 3, 4. 323. Lihat di situ. Ini kan 323 kan? Ya. Kuadran mana? 1, 2, 3, 4. Itu lihat dulu patokannya. 90, 180, 270, 360. Kuadran 4 itu antara 270 sampai 360. 4. Nah, kamu lihat, kan dia kanan di kuadran 4 nilainya positif atau negatif. Nah, karena hanya kos yang positif kan, makanya ini nggak boleh positif, ini harus negatif. Nah, lalu lanjutannya tangan 37-nya berapa? Ini ya, tapi uang nggak ada, nggak lengkap. Coba kita ini dulu. Ada tanggal 37. Yang 3753-nya kamu kayak apa? Nah, so kamu lengkapin dulu di belakang. Kan ini kan sering dipakai kan? Tulis ulang, lengkapin dulu di belakang. Yang rapi. Ini nih, potretan. Daripada pakai kalkulator, pilihlah potretan ya. Karena kalau kamu motret, kamu latihan. Kalau kamu pakai kalkulator, kamu tidak latihan. Apa anjing? Kayak sakur. Kasih 30 tambah Di bawah. Terus tahu dari mana? Yang plus minus di sini. Udah, ternyata udah satu. 37-nya mantap. 53-nya mantap. Ada kan di kanan?
Samping kanan kan ada Oh iya, ada setengah kali gitu ya. Kita akan apa tadi? Tapi itu kok biar gampang lihatnya. Mbak. Oh, Sampai berapa kalinya? Ya, itu loh. Tapi nggak bisa kalimat jadi nomornya jadi kecil. 120 itu sampai di wadah belum. Jangan. Ya, kalau 60 jadi positif, kayak jadi kuasa. Kalau minus dia minus tangan 30, cuma kan positif. Ya. Tapi kalau karena tidak semua orang jago menghafalkan kan gitu. Jadi ibaratnya 1.800 itu adalah 5 putaran. Jadi itu 500 karena dia dari 0 balik lagi muter ke semua balik lagi ke 0 balik lagi ke 0 balik lagi ke 0. Jadi kita cari patokannya dia muter ke 0. Sorry, kayak dari nomor 1 ngertinya. Oh iya serius? Wah keren nih. Oh, keren sih. Oke. Nah, apa nih? Ketawa dia lagi. Ya oke lah. Appreciated ya. Bener mah kagok lah. Beresin aja. Keburu apa sih sebelum bel? Beresin. Lengkapin. Ya benar mah emang udah gitu. Andi. Ebner itu berjuangnya mengejar K ya. Ya. Ambisius. Mengejar alien ya. Itu tuh mereka waktu bukan sebenarnya. Itu kan ada juga sama gue. Ya, jadi nggak boleh milih yang 1080, nggak boleh. Karena di sini tuh, di sini aturannya plus, harus plus. Sebenarnya boleh minus, cuma kalau minus analisisnya nanti beda lagi. Atau boleh lah ya, saya tunjukin lah ya. Nah, coba boleh jeda dulu sebentar, lihat dulu ke depan. Nah, barangkali kalian ada yang udah belajar, ya. Nah, ini ada relasi 270 derajat. Saya bilang kan kita pakainya 180 sama 360 ya. Nah, inilah alasan kenapa saya pilih pakainya 180 sama 360 dulu, 90 sama 70-nya nanti dulu. Karena lihat di sini, kalau kalian pilih sin 270 plus minus theta, maka nanti dia jadinya bukan sin theta.
tapi jadi cos. Kalian perhatiin, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan, kosekan jadi sekan, dan seterusnya. Nah, jadi itu sebenarnya ada switch-nya. Nah, kalian tuh suka lupa biasanya. Makanya satu dulu aja yang aman pakainya 180 sama 360. Nah, kayak gitu-gitu. Begitupun kayak tadi, kalau minus yang lebih dari 360 derajat pasti ada sambungnya kayak gini. Makanya nanti dulu, fokus dulu ke yang aman-aman dulu aja. Gitu. Ya, maksud saya itu kurang lebih seperti ini. Boleh sambil kalian pair ya, ini kan sebangku berdua-berdua, jadi udah sampai mana jawabannya? Atau langsung ke itu juga udah ada jawabannya. Kalau bisa ditambahin 360 aja. Ya oke lah ya. Iya, oke lah ya. Tapi masalahnya target itu ulangan, karena ulangan itu harus bisa mengomunikasikan. Takutnya nanti di sini ngejar sign, cek poin, tapi ulangannya nilainya jatuh, saya jadi belajar di sini. Ya kan? Hah? Beresin dulu lah ya. Masih ada 20 menit lagi. Sampai mana beresnya? Kamu mau udah sih? Oh udah. Di sana sendiri udah bisa. BMKG atau telepon dulu ya. Boleh dari satu sekarang ya. Ini nanti belajar. Tadi kita mulai juga bel 20 menit ya. Halo. Apa lagi bilang? Betul. Makasih. Jangan gengsi gitu ya. Ya. Kan cukup udah jadi positif, ya udah tambah jadi 3 sembuh. Tapi kalau misalnya kayak tadi tinggal ini kalau misalnya 1080 kan jadi positif. Tinggal lipat lagi 360. Kan kalau dia 180 doang jalannya, dia motornya nggak boleh informasi yang 10 akan jadi beda kan. Dia harus 360 kelipat dari sana. Guys, sampai 56 jadi 5.
Jadian satu sekarang ya. Yuk, siapa lagi yang beres? 5775. Saya. Nah, ditanyain tuh kameramen siapa namanya katanya. Nanti udah disebut. Rio, Riko. Yang pertama. Rio, tuh kan. Makanya kamu ya. Hah? Kacau. Nanti saya kesana aja. Karena nanti saya kamu aja. Kamu duduk aja. Nanti saya kamu. Baik. Sama. Nggak bisa berdua. Sorry, berdua. Saingan Satu nih. Ada satu ya. Nyicil buat hari ini. Nah, jadi kalau kalian dari nomor 1 sampai 75 udah aman nih, kira-kira aman nggak nanti buat ulangan ya? Apa itu? Terus badut ya. Lu mau misahin ini gua menang. Satu kosong. 1-1. 1-0. 1-0. Ya ini aja kayak gini. Saya itu ada yang menanya. Ya, gimana? Enggak. Kalau 1 sampai 40 emang enggak ada tuh. Ah, itu mah malah ngecek sendiri aja sih. Kan itu mah lebih kayak ngitung aja ya. Nah nanti, itu makanya gunanya kalian kerjanya bareng sama teman. Nanti compare sama teman yang kerja ya. Bukan cuma lihat jawabannya terus tulis. Ayo, udah. Bener jangan jalan-jalan, duduk kalau udah. Jadi kamu harusnya temenin Gafra. Kalau Gafra bingung, ajarin. So, asis dulu. Si dia mah emang gak perhatian dah. Kita coba. Gak cocok Emang kalau di sekolah di mana? Gua 70. Gak bisa. Wah dia mau emang menit ini. Kayak dan views. Kalau bingung, tanyain kayak ngobrol ya. Kayak dan views comeback. Kayak gitu. Oh, nomor 9 jawabannya. Kalau masih bingung nanya saya. Ya, Saya emang ngomong. Aduh pasti kepikiran jauh. Tak jadi ke orangnya dong. Ya orang dia lagi Kacau. itu lagi ngambil vape. Oh iya. Pasti bisa baca. Apa sih? Habis itu dilaporin ke Pusat Pandi. Oh, video mah nggak bermasalah. Dia mah bermasalah ya langsung ke ibu negara. Sebutkan nama dan apa nomor absen. Saya Stella. ayo udah. Jangan ribut, kerjain dulu. Kenalannya nanti lagi. Jadi bahan kabutan. Sedih.
Masa jadi dua program Nanti saya pusing nih saya. lagi dua nanti 11. Soalnya di nanti ya nih. Iya, sudah apa lagi bagi 3 program. Ini udah hafal kan? Mau lihat? Aduh sabar. Ini udah bertahap. Ini udah bertahap. Ntar bisa bertahap. Bisa kalau Anak gabut di kelasnya kelihatan banget ya. Anak gabut kelas banget kali. Oke guys, yuk bertahan sedikit lagi, suaranya kurangin ya. 15 menit lagi, yuk. Produktif dulu. Jadi 13 berapa? Ini ngapain lagi? Pegang cowok dua. Jangan besarnya, depan ke samping. Gue nolnya Gue kan masalahnya. Boleh lah kalau pas ngomong ya. Jangan kebanyakan. Paling dulu tadi yang awal. Pak kalau dapat part lagi yang 1 sampai itu Semuanya. Itu bisa.
beres berarti. Aku juga beres. Ibu juga beres 1 sampai akhir. Belum ada yang beres, tapi belum ada yang beres. Itu otaknya deh kan. Oh iya belum, Selina belum. Break. Mereka aja. Sebenarnya langsung sih mereka. Jadi mau tuh masa nggak bisa menyaingi Abang sih? Boleh Tapi kan katanya perbandingan itu adalah pembunuh kebahagiaan ya. Gak usah dibandingin tuh proses sendiri aja. Sampai. Kata-kata ini. Jangan dia poting mau gua sepeda. Patut bener nih. Udah, aku udah sampai. Udah ini udah oke lanjut. Udah capek ya. Kalau itu minimal. Harus ngapalin. Kemarin sempat yang di kelas masuk masa ngapalin. Sempat udah hafal. Guys, sorry sebentar, saya mau ingat ya sebelum lupa. Sekretaris siapa? Sekretaris oh enggak. Ingetin ya. Jadi Jumat depan kita fix ulangan ya. Sekali lagi. Jumat depan kita fix ulangan ya. Jumat depan. Minimal sampai yang 75 nomor ini. 75 nomor ini konteksnya ya. Boleh silakan. Sekretaris 2 siapa selain kakak? Nah, Selina boleh lah. Selina Gatra boleh. Tanggal 7 itu dia sama-sama jelek. Iya mas. Sudah apa? 5 menit terakhir kan? Berarti nanti yang ketiga Jangan tinggal, jangan tidak benar. Ini berarti sama beriman kali sama. Beda satu. Enggak salah. Kayak gue di rival saya kali. hafal nggak? Hafal. Hafalin dulu, baru ngerjain ya. Enggak, aku nyerah. Itu iya, itu gua dong. Satu, Lu paling. Oh, nenang. Angkat Oke, aja guys, yuk kita tutup dulu di sini ya. Yuk dengerin dulu semuanya, tenang dulu. Yuk, jadi saya review dulu sedikit ya. Pembelajaran hari ini mengutuk bab kita yang trigonometrik untuk ulangan. Nah, jadi setelah ulangan masih ada pembahasan selanjutnya untuk nanti masuknya ke UAS nanti. Jadi kita masuk di UAS aja, ulangannya nggak apa-apa sama materi hari ini aja. Nah, lalu saya ingatkan dulu juga bahwa nanti di
UAS itu sudah ada keluar pengumuman resminya, yaitu adalah bahannya dari komponen dan logaritma. Jadi dengerin dulu. Nah, tenang jangan ngomong dulu ya. Jadi nanti dengerin dulu. Itulah alasannya kenapa saya tetap minggu depan ulangan. Meskipun hari Senin sampai Selasa kalian nggak ada belas pelajaran kan, tugas proyek kolaborasi ya. Nah, maka dari itu kita tetap ulangannya di minggu depan supaya apa? Habis itu minggu-minggu berikutnya kita mau remedial, kita mau pemantapan, review yang sebelumnya lebih panjang. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kalian bisa lebih siap untuk UASnya, ya. Saya review dulu sedikit untuk hari ini. Yuk, dengerin dulu. Jadi apa aja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah sudut relasi ya. Ini penting sekali karena nanti dipakai ketika ngitung yang 360 plus maupun juga yang negatif. Ini basicnya. Nah, jadi untuk menjawab yang ini kalian harus tahu dulu, bisa membedakan dulu yang itu. Dia masuknya ke kuadran yang mana. Lalu di kuadran tersebut nilai sin konstannya positif atau negatif. Harus tahu dulu kan, pakai dari yang situ. Nah, jadi ketiga konsep tersebut dipakai sehingga bisa menjawab yang ini. Dan ingat patokannya supaya nggak salah, hanya 180 dan 360 derajat saja, gitu ya. Lalu kita pakai di yang tadi 360 derajat, ingat kembali 360 derajat konsepnya adalah kalian tambahkan dengan yang pecah ya. Jadi yang kelipatan 180, nah ininya. Nah nanti makanya di ulangan ini jangan dihafal, tapi kalian bisa tambahin terus saja, sambungin ke bawah. Siapa tahu nanti saya ngeluarin 3.700 sekian gitu kan ya. Kan 3.600 udah jelas ya 10 kali 360 gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang negatif tadi terakhir dia hanya untuk ditambahkan saja dengan kelipatan 360 derajat. Habis itu pakai sama lagi. Ya. Kita dulu sampai hari ini. Terakhir ada yang mau tanyakan dulu? Ulangannya berapa soal? Ulangannya berapa soal? Ya seperti biasa lah, 15 sampai 30. Berarti Kemarin sih ya saya pengennya 30 sih, tapi nanti kita lihat. Jangan, Sir. Pengumuman dulu sebentar. Sekali lagi, informasikan kepada kalian posisi sekalian bahwa ada mini edupen. Oh, bisa pen. ini lupa lagi. Silakan kalian disiapkan. Tulisan